Aduh, semua kena semprot. Di sini tahu bahasa semprot, Bu? Semua kena semprot. Dia beteknya sama satu orang tuh semua seluruh keluarga kena semprot. Betek sama suami, anak kena semprot. Ya, tetangga kena semprot. Orang lewat saja kena semprot sama dia kan gitu. Ya, mari sama-sama kita berzikir. Keluarkan suaranya, mudah-mudahan suara ini yang akan menjadi saksi di yaumil akhir nanti digunakan untuk menyebut asma-asma Allah. Subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yuk sebutkan lagi, ucapkan lagi dengan senyuman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Saya, Bu, kalau lagi susah hati, lagi sedih, ini saja yang diucapkan berulang-ulang kali, sampai dari nangis, sampai senyum lagi, sampai merasa dimenangkan lagi oleh Allah, itu terbukti. Coba deh. Jadi kalau lagi galau, jangan kunci pintu di kamar sendirian, setel lagu-lagu dangdut, atau lagu-lagu Korea, atau lagu-lagu pop yang itu membuat kering hati kita. Lebih baik setel murotal, Quran surat Ar-Rahman, setel lagi murotal, mungkin apa yang bunda-bunda suka, ayat-ayat Allah mana yang bunda-bunda favoritkan, dengarkan itu, biarkan air mata menetes, biarkan air mata itu menyembuhkan luka-luka kita, sampai kita senyum kembali, sampai kita bisa berdiri kembali. Boleh nggak seperti itu? Jadi kalau ada masalah jangan buru-buru marah ke Allah. Justru kalau kita punya banyak masalah, semakin kita berlari kepada Allah. Allah, 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 ya Allah, berat ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, terus seperti itu. Itu yang pertama, ingat Allah. Jadi kalau ada masalah, ingat Allah dulu. Jangan malah jauhi Allah, lalu cari makhluknya, padahal makhluknya itu lemah, makhluknya itu terbatas, makhluknya itu serba kekurangan, sama seperti kita. Ini kita ada masalah, cari makhluk. Makhluk juga punya masalah. Contoh sederhana begini. Al-Quran itu adalah kebenaran, kata Allah. Apa? Al-Quran adalah kebenaran. Orang udah tahu sih teorinya Al-Quran adalah kebenaran, tapi mau nurut nggak sama sumber kebenaran? Belum tentu kan? Makanya kata Allah, hanya orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, yang ketika dia mendengar sumber kebenaran, maka dia akan menyambar dan dia akan menjawab seruan dari Allah dengan sebutan sami'na wa ata'na. Hanya orang-orang yang ada imannya loh itu. Ya, karena kan perintah Allah di dalam Al-Quran tuh banyak toh, betul nggak? Banyak. Hanya orang-orang yang beriman yang mau nurut kepada Allah. Ya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Al-Quran itu yakinilah sebagai sumber kebenaran. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Fa'budillah, maka sembahlah Allah. Allah minta kita menyembah Dia, jangan menyembah berhala, jangan menyembah harta, jangan menyembah suami, ya. Menyembah kepada siapa? Fa'budillah, sembahlah aku saja, kata Allah. Jadilah hambaku saja, kata Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba suami. Kalau suami kawin lagi, hancur kita, betul nggak? Kalau suami selingkuh, mati kita, kan gitu. Itu kalau kita jadi hamba suami. Suami mau selingkuh, suami mau bagaimana? Ya Allah, fa'budillah, aku menyembahmu saja, ya Allah. Aku serahkan segala urusanku hanya kepadamu saja, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada dayaku ya Allah, tiada upayaku ya Allah, kecuali semua atas pertolonganmu ya Allah. Enak bukan, Bu? Enak banget hidup seperti itu, tapi itu butuh waktu.
Itu butuh proses, itu butuh usaha, itu butuh tenaga, itu butuh effort yang luar biasa untuk mau menjadi hamba yang nurut kepada Allah. Siapa yang sudah pernah merasakan betapa besar effortnya ketika kita mau melawan ego kita, keinginan kita dengan satu hal saja, aku pengen nurut sama Engkau ya Allah. Bukan begitu? Iya kan? Fa'budillah mukhlishan lahuddin, maka sembahlah aku dengan mukhlis. Mukhlis itu artinya ikhlas. Jadi Allah teh pengen ibu-ibu kalau beribadah, kalau beramal itu ikhlas. Ikhlas teh naon, Bu? Ada atau tidak ada orang sama saja. Ada orang sholatnya bagus, tidak ada orang harus lebih bagus. Kita ngasih kue ke tetangga, dia terima kasih, nggak jadi masalah. Kalau dia tidak terima kasih, nggak jadi masalah. Tetap lakukan yang terbaik, tetap beramal salih. Bunda-bunda masak nasi goreng untuk suami, hari pertama masak nasi goreng. Subhanallah, walhamdulillah, dengan penuh semangat sambil zikir nasi goreng itu dimasak ya, diongseng-ongseng. Begitu disajikan kepada suami, suami mujinya panjang kali lebar. Masya Allah, tabarakallah, istriku yang soleha, cantik, rupawan. Ini adalah nasi goreng yang paling nikmat yang pernah abang makan. Panjang tuh pujian. Hari kedua karena ibu-ibu senang dengan pujian suami, masak lagi nasi goreng. Masak lagi nasi goreng, disajikan ke suaminya. Apa kata suaminya? Masya Allah, enak dek. Berkurang tuh pujiannya. Dari tadi panjang kali lebar, ini pujiannya cuma tinggal dikit. Masya Allah, enak dek. Hari ketiga masak lagi nasi goreng. Karena ibu-ibu ini kalau dipuji senang dia. Dia merasa, oh suka suami saya sama nasi goreng saya. Masak lagi hari ketiga. Ongseng-ongseng lagi, sajikan ke suami. Hari ketiga menyajikan nasi goreng, tidak ada pujian dari suaminya. Bagaimana reaksi ibu? Ngambek yang pertama. Yang kedua, aku nggak mau masak lagi. Yang ketiga, udahlah beli di warteg aja lah kau bang. Kan gitu. Itulah perempuan. Kenapa seperti itu? Kita beramal solid, tapi kok kita ngambek. Kita melakukan kebaikan, tapi kok kita bete. Hanya karena tidak dipuji oleh makhluk, oleh suami, oleh tetangga, oleh mertua, ya kan? Kenapa kita melakukan kebaikan tapi kita sedih? Kenapa kita melakukan kebaikan tapi kita bete? Itu juga yang menjadi pertanyaan Yunda, dan itu butuh waktu, butuh proses. Ustadz ustazah untuk memiliki hati yang seperti itu pun butuh waktu, butuh proses. Untuk sampai pada level dipuji, tidak dipuji, dihormati, tidak dihormati, sama saja. Ya, itu yang kedua. Jadi yakini Al-Quran itu sebagai sumber kebenaran. Ada satu kisah seperti ini Yunda selalu senang menjelaskan kisah ini. Coba simak baik-baik kisahnya, ambil hikmah dan ibrah di dalamnya. Ada satu kisah, seorang ibu yang sudah tua renta hidup bersama anak laki-lakinya. Qadarullah, anak laki-lakinya mendapatkan beasiswa dan bekerja di luar negeri. Akhirnya sang ibu tinggal sendirian di Indonesia. Ya, sudah berjalan selama 5 tahun si ibu tinggal sendirian, si anak tinggal di luar negeri. Tetangga yang melihat alangkah kasihannya si ibu ini, sudah tinggal sendirian, sudah tua, masih berjualan sampai keliling pasar sampai kakinya bengkak-bengkak. Tidak pakai sendal lagi si ibu itu. Tetangga langsung julid ya Bu ya. Auto rasa kejulidannya itu memuncak dong, ya kan? Tetangga ngelihat ibu-ibu, anaknya katanya di luar negeri tapi kok nggak kirim duit. Ibunya kasihan di sini tinggal sendiri. Jiwa julid tetangga memuncak. Ya, akhirnya ditanya, Bu, oh Bu, anaknya kemana sih Bu? Kok ibu kasihan banget jualan sendirian? Akhirnya si ibu ini bilang, anak saya kerja dan sekolah di luar negeri. Apa anak ibu nggak pernah ngirimin ibu duit toh Bu? Kan gitu. Dia nggak pernah ngirimin saya duit. Ya Allah, kasihannya, memang itu anak durhaka, kata netizen. Netizen ini kan maha benar netizen dengan segala komentarnya kan. Ya, akhirnya
tetangga menyimpulkan itu anak si ibu anak durhaka karena ibunya nggak pernah dikirimin duit. Setiap hari si ibunya jualan ke pasar sampai kakinya bengkak-bengkak merah-merah karena sudah tua jualan kue. Ya, akhirnya ada satu tetangga yang sangat penasaran dengan si ibu ini. Datanglah dia menjumpai si ibu. Ibu, bolehkah saya silaturahim ke rumah ibu? Saya pengen ngobrol. Jadi ada orang pengen kasih bantuan tapi pengen lihat betul-betul keadaan rumah si ibu ini. Akhirnya boleh, kata si ibu. Dibawalah ke rumahnya. Akhirnya tetangganya ini bilang begini, Bu, ini saya pengen ibu jujur. Apa benar anak ibu yang di luar negeri itu tidak pernah ngirimin ibu duit sepeser pun? Ibunya sambil nangis ya, bilang begini, gak pernah mas. Yang dia kirimkan sama saya justru cuman kertas koran, yaitu nggak bisa dibelikan apa-apa. Kejam memang, kata ibunya seperti itu. Cuman kertas koran. Jadi disangka ibunya ini anak ngibulin ibunya. Tahu ngibulin nggak? Bohongin ibunya. Karena ibunya udah tua, kasih aja kertas koran. Dia nggak tahulah itu duit apa enggak, kan gitu. Ya. Akhirnya saking penasarannya tetangga yang baik hati ini, dibilang sama tetangganya begini, Bu, boleh saya lihat kertas koran yang tadi ibu bilang dikirimkan anak ibu setiap bulannya? Boleh. Dibukalah laci yang isinya semua kertas koran. Begitu dilihat sama tetangganya ini, tetangganya kaget. Bu, oh Bu, ini bukan kertas koran, tapi ini dolar, Bu. Ibunya nggak tahu, dia punya harta yang sangat banyak di laci usangnya itu. Dia menyimpan harta yang miliaran di laci usangnya itu, Bu. Dan setiap bulan bukan hanya anaknya tidak mengirimkan uang, bukan tidak mengirimkan uang dalam bentuk rupiah, tapi yang anaknya kirimkan adalah uang dalam bentuk dolar. Yang kalau ditukar nilainya lebih tinggi, lebih mahal, lebih berharga daripada rupiah. Hikmahnya apa, Bu? Begitulah kita. Kita anggap Al-Quran itu sesuatu yang tidak berharga. Kita simpan di laci-laci kita. Kita taruh di bawah rumah kita. Atau kalaupun dipajang di atas, kita biarkan dia berdebu. Kita nggak mau gunakan Al-Quran. Kenapa? Kita anggap dia nggak bisa beli apa-apa. Al-Quran nggak bisa membahagiakan kita. Akhirnya kita tinggalkan dia. Kita simpan saja Al-Qurannya, betul. Padahal Al-Quran itu bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Seperti ibu tadi. Capek-capek dia jualan, padahal uangnya banyak sekali. Beli rumah pun bisa, beli mobil pun bisa. Anaknya udah sukses di luar negeri ngirimin dolar. Bu, Qurannya berdebu nggak di rumah? Enggak. Dipajang. Dibaca nggak, Bu? Dibaca. Alhamdulillah kalau dibaca. Jangan sampai kita seperti ibunda tadi yang menganggap anaknya tidak mengirimkan apapun, padahal yang dikirimkan jauh lebih berharga dari yang dia harapkan. Seperti itulah Al-Quran. Yang itu setannya bete. Umar lewat sini, udah aku muterlah dari sebelah sana. Setan aja males ketemu Umar. Karena Umar itu adalah orang yang sangat kasar, lagi keras gitu ya. Kalau dipukul sama Umar mati langsung kita, Bu, kan gitu. Nah, ketika Umar masuk Islam, ada satu surat di dalam Al-Quran yang bisa melembutkan kerasnya hati seorang Sayyidina Umar ibnu Khattab. Surat apa itu, Bu? Surat ke-20. Toha. Hafal tuh, Bu? Belum? Buka Qurannya. Kita baca sebagai penutup untuk melembutkan hati kita yang keras. Hati kita yang gak mau nurut ke Allah. Hati kita yang gak mau nurut ke suami kita. Hati kita yang gak mau mengalah ke anak-anak kita. Coba buka Quran surat 20, surat Toha, ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Sudah, Bu? Oh, belum. Yuk, cepat, Bu. Sudah jam 11 ini. Sudah, Bu? Surat 20, ayat 1 sampai 8-nya. Sudah? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman
العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. Masya Allah. Kita lihat Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Allah nggak nurunkan Al-Quran supaya menjadi beban, Bu, untuk kita. Kalau memang belum sanggup 1 hari 1 juz, Allah nggak paksa kok. Masuk surga bukan dengan 1 hari 1 juz, walaupun itu baik. Ya, kalau memang kesanggupan kita belum 1 hari 1 juz, minimal 1 hari 1 ayat. Kenapa rupanya? 1 hari 1 ayat, engkau tadaburi, engkau meneteskan air mata karena ayat itu, engkau ingin amalkan ayat itu, bertambah keyakinan dan ketakwaanmu dengan ayat itu, lebih baik tuh. Daripada ibu baca artinya, ibu tak paham maknanya, betul nggak? Ya, Allah tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan untuk membuatmu menjadi mudah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan ini adalah sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Kita hidup di dunia ini, Allah sengaja turunkan Al-Quran supaya kita punya panduan, mana yang boleh, mana yang tidak. Supaya kita takut kepada Allah. Kalau kita zina, begini nanti hukumannya. Kalau kita takwa, begini nanti keuntungannya. Enak bukan, Bu? Enak. Allah sudah jelaskan semuanya. Tinggal kita mau atau tidak buka Al-Quran ini. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jadi Quran ini adalah kalamullah. Ya, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Kalau manusia yang ngomong masih bisa salah, tapi kalau Allah yang ngomong itu adalah sumber kebenaran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ingat, Bu, Allah adalah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Ya, Allah yang Maha Pengasih, Bu. Jangan mengharapkan kasih sayang kepada selain Allah. Kalau bunda-bunda kekurangan kasih sayang, kekurangan belayan, minta aja kasih sayangnya Allah. Ya, minta kasih sayangnya Allah, jangan ngemis-ngemis kasih sayang makhluk. Ini suami kurang perhatian Teh Yunda, ya sudah biarkan. Minta kasih sayang dari Allah. Teh Yunda saya jarang dibelai, jablay gitu ya. Jarang dibelai. Minta belayan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu ketika sholat? Khusyuk kita, tumakninah kita dalam sholat, itu seolah-olah Allah sedang mengelus-ngelus kepala kita, dibelai oleh Allah, ditenangkan hati kita yang gelisah oleh Allah. Bu, nikmat sekali, Bu. Ya, cobain deh. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Allah menegaskan, kamu riwah dengan kehidupan ini, padahal kamu tinggal minta ke aku, karena langit yang ada di atas punyaku, bumi yang kamu pijak di bawah adalah milikku, lautan yang kamu seberangi adalah punyaku, semuanya punya Allah. Kenapa kita ribet padahal kita tinggal minta kepada Allah? Kalau belum dikasih, minta lagi. Belum dikabulkan, minta terus. Sampai kapan Teh Yunda? Sampai kita wafat. Mudah-mudahan doa yang tidak dikabul di dunia itu Allah kabulkan di akhirat. Gak ada yang sia-sia. Ya. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Bu, doa keras mangga, doa lirih mangga. Bahkan kita nggak ngomong apapun, Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Makanya doa itu, kata para ulama, doa itu kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan suara yang penuh penghambaan kepada Allah. Ya Allah, betapa diri ini lemah tanpamu ya Allah.
Jangan Engkau biarkan aku mengurusi urusanku tanpa pertolongan darimu. Bantulah tanpa pertolongan darimu. Bantulah tanpa pertolongan darimu. Bantulah apa kan gitu. Ya ibarat kita mau minta sama orang, mana yang akan dikasih ya? Ini orang pertama, minta dong duitmu 10.000. Sama yang kedua, aku sedang ada kebutuhan, anak sedang sakit, aku begini, cerita dulu kan? Tapi aku lemah, aku sudah berusaha, kalau boleh, aku boleh pinjam dulu. Mana yang bakal dikasih, Bu? Pasti yang kedua. Yang pertama, nggak muji, nggak cerita, ujuk-ujuk minta duit lah 10.000. Nggak sopan kan? Kita aja kalau ada orang seperti itu, kita ngerasa dia tidak sopan. Lah ini kita mau minta kepada Allah, adalah Bu basa-basinya. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang maha pengasih, la haula wala quwata illa billah. Zikir dulu, istighfar dulu, sholawat dulu, cerita dulu, baru minta. Betul nggak Bu? Ya, terakhir, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Kalau misalnya suami kita keras, pakai nama Allah, ya Allah, ya Latif, Engkau yang maha lembut, lembutkanlah hati suami saya. Enggak usah ke suami, diri kita yang keras. Ya Allah, ya Latif, Engkau yang maha lembut, lembutkanlah hati saya yang keras. Kalau masih belum bisa juga, baca surat Toha ayat 1 sampai 8. Ini melembutkan hati-hati kita yang keras sebagaimana melembutkan hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin segitu dulu yang dapat Yunda sampaikan karena waktu sudah pukul 11. Kalau ada yang ingin bertanya, mangga dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yunda kembalikan kepada Ustadz selaku moderator. Barakallah.